Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MT, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Kali ini kami kembali dengan video bulanan yang bertema toleransi antar umat beragama loh. Nah, yuk langsung aja kita simak videonya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti tidak asing kan dengan kata toleransi? Nah, apa sih toleransi itu? Dalam agama Islam itu sendiri, toleransi disebut dengan tasamuh. Tasamuh atau tasahul memiliki arti kemudahan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa agama Islam memberikan kemudahan bagi siapapun untuk menjalankan apa yang telah diyakini sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa adanya tekanan atau tidak mengusik kepercayaan yang telah dijalani orang lain. Cendekiawan M. Quraisy Shihab menjelaskan tuntas laku toleransi Rasulullah SAW dalam buku Toleransi tahun 2022. Ketika menetap di Madinah pasca hijrah, Rasulullah SAW mendapati kenyataan bahwa Madinah merupakan kota yang majemuk, baik agama maupun suku-suku yang tinggal di dalamnya. Kemajemukan itu dapat menjadi sumber persoalan dan rentan konflik. Oleh karenanya, Rasulullah SAW menginisiasi suatu perjanjian yang dapat mendamaikan dan menyatukan berbagai perbedaan itu. Perjanjian itu dikenal sebagai Piagam Madinah atau Mitsak al-Madinah dan diyakini merupakan embrio perjanjian antar bangsa. Oleh karena itulah, Islam mengajarkan umatnya bersikap toleran terhadap berbagai perbedaan. Di dalam naskah perjanjian itu disebutkan berbagai ketentuan yang menunjukkan adanya keterbukaan, saling menghormati, dan toleransi di antara mereka. Hal itu antara lain tergambar dalam soal kebebasan beragama bagi pemeluk agama, pembelaan bagi kaum yang lemah, serta kewajiban bela negara. Rasulullah SAW juga memberikan jaminan perlindungan kepada umat Kristiani untuk melaksanakan ibadah sesuai agama mereka. Bahkan Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk membangun rumah tangga beda agama di antara mereka tanpa mengganggu kepercayaannya. Peristiwa penaklukan Makkah atau Fathu Makkah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi merupakan peristiwa toleransi paling agung dalam sejarah Islam. Rasulullah SAW pernah dikuya-kuya, disakiti bahkan diusir dari tanah airnya oleh penduduk Makkah. Akan tetapi pada saat Makkah diambil alih oleh Rasulullah SAW, tidak ada sedikit pun pertumpahan darah atau balas dendam kepada kafir Quraisy. Mereka dilindungi, diperlakukan dengan sangat baik dan dijamin keamanannya. Jika bukan karena sikap lapang dada, pihak yang menang pasti bersikap jumawa di hadapan yang kalah. Toleransi bukan soal mayoritas minoritas. Toleransi tidak boleh mencampur adukan akidah. Toleransi juga bukan soal membenarkan keyakinan yang berbeda-beda. Toleransi merupakan keberanian untuk menghormati dan menghargai perbedaan di antara kita agar hidup tetap rukun dan damai. Setelah mendengar penjelasan tentang kisah Rasulullah tersebut, yuk kita lihat dan dengarkan beberapa contoh perilaku toleransi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku toleransi di sekolah. Yang pertama, menghormati dan menghargai hari besar dari teman yang berbeda keyakinan. Yang kedua, bermain dengan semua teman walau berbeda keyakinan atau suku. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku atau ras. Yang keempat, berbuat baik kepada semua teman tanpa terkecuali. Yang kelima, menghormati guru dan pegawai di sekolah. Berikutnya, contoh perilaku toleransi di masyarakat. Yang pertama, menghormati kebebasan beragama. Yang kedua, bersikap ramah kepada semua tetangga yang ada di lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada warga untuk menjalankan ibadah, tradisi, dan adat yang dianutnya selama tidak mengganggu ketertiban lingkungan tempat tinggal atau merugikan orang lain. Yang keempat, saling menolong dan mendukung tanpa memandang status sosial, latar belakang ekonomi, pendidikan, atau politik. Dan yang kelima, memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa memandang status sosial, latar belakang ekonomi, pendidikan, atau politik. Dan yang terakhir, contoh perilaku toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan orang lain tanpa melakukan diskriminasi atau merendahkan agama lain. Yang kedua, menerima perbedaan etnis dan budaya karena setiap negara memiliki keragaman budaya dan etnis yang kaya.
Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia karena setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Berikut adalah manfaat toleransi antar umat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. Toleransi memungkinkan individu untuk menjalankan keyakinan mereka dengan lebih baik tanpa gangguan. Dalam suasana yang penuh toleransi, seseorang dapat lebih fokus pada ibadah dan memperdalam iman serta ketakwaan kepada Tuhan. Kehidupan yang harmonis dan damai memudahkan seseorang untuk mengamalkan ajaran agama dengan khusyuk dan konsisten. Manfaat yang kedua yaitu lebih menghargai perbedaan dan keragaman. Dengan bersikap toleran, kita belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan agama, budaya, dan pandangan hidup orang lain. Ini menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang keunikan setiap individu dan komunitas. Menghargai perbedaan mengajarkan kita bahwa keragaman adalah kekuatan, bukan ancaman, yang dapat memperkaya kehidupan sosial kita. Yang ketiga adalah mempererat rasa persaudaraan. Toleransi membantu memperkuat ikatan persaudaraan antar manusia tanpa memandang latar belakang agama atau budaya. Dengan saling menghormati, kita membangun hubungan yang lebih erat dan saling mendukung. Persaudaraan yang kuat menciptakan solidaritas dan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam suka maupun duka. Manfaat yang keempat yaitu menciptakan rasa rukun dan damai. Sikap toleransi menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Konflik dan pertentangan dapat diminimalisir karena setiap orang merasa dihargai dan diterima. Rasa rukun dan damai ini penting untuk membangun masyarakat yang stabil dan aman, di mana setiap individu dapat hidup dengan tenang dan penuh kebahagiaan. Toleransi antar umat yang beragam adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif. Dengan menghormati perbedaan, kita dapat mengurangi konflik, memperkuat kerjasama, dan meningkatkan kualitas hidup. Toleransi juga mendorong keadilan sosial, menghormati hak asasi manusia, dan memperkuat persatuan nasional. Melalui sikap toleran, kita membangun lingkungan yang harmonis dan saling mendukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.